Pemeriksa Lensa News TV, terkait remaja putri yang jadi korban perundungan di Kabupaten Pringsewu, yang saat ini sedang viral di media sosial, orang tua dari inisial I. Abdul Rahman melapor ke Polres Pringsewu, didampingi oleh kuasa hukumnya Ekayanti Muldan dan rekan, Kamis tanggal 24 April tahun 2025. Dikatakan Abdul Rahman bahwa meminta keadilan supaya masalah bisa terang dan jelas kepada aparat penegak hukum Polres Pringsewu. Hal ini dibuktikan dengan laporan di Polres Pringsewu dengan nomor LP 133/4/2025 SPKT Polres Pringsewu Polda Lampung. Saya selaku orang tua di hari ini melaporkan masalah ini ke Polres Pringsewu, dengan harapan saya selaku orang tua meminta agar masalah ini bisa jelas dan terang atau keadilan tentang kejadian yang dialami oleh putri saya, kata Abdul Rahman. Disampaikan oleh kuasa hukum Ekayanti, SH, CPM, Cepar meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat kedua belah pihak masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah SMP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang pada Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Kami dari Kantor Hukum Ekayanti Muldan dan rekan dalam hal ini mendampingi salah satu anak dan kami tentu saja sangat menyayangkan terjadinya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dengan anak-anak kita, dan kami mengapresiasi kinerja kepolisian khususnya Polres Pringsewu karena sudah dengan baik hati merespon persoalan ini, kata Ekayanti. Ditambahkan Nova Eva Cotifah, SH, MHCPM Aciarp menghimbau kepada rekan-rekan media untuk memberikan berita-berita seimbang, karena berita yang berkembang saat ini menyudutkan klien kami hingganya mempengaruhi dampak psikologis klien kami, tambah Nova. Dijelaskan Holdin, SH, MH tentang kronologis perundungan atau bullying yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Baik korban maupun pelaku yang diduga sekarang anak masih di bawah umur 14 tahun, karena di undang-undang yang ada itu harus mendudukan posisi anak baik pelaku maupun korban diperlakukan yang sama. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menentukan sikap yang sama dalam perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, jelasnya. Holding juga menegaskan bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh banyak teman-teman antara kedua belah pihak baik pelaku dan korban diantaranya V dan A, juga perkelahian antara I dan B terjadi sampai 3 kali dengan lokasi berbeda-beda. Perkelahian tersebut berlangsung sampai 3 kali di lain lokasi dan ini ada saksi-saksinya antara kedua belah pihak juga kami bisa menunjukkan buktinya. Pringsewu reporter Lensa News TV melaporkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Hukum Ekayanti Muldan dalam hal ini mendampingi salah satu anak yang menjadi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kami tentu saja sangat menyayangkan terjadinya hal-hal seperti ini dan juga berharap hal seperti ini tidak akan terjadi kepada anak-anak kita dimanapun berada. Bahwa kami sangat mengapresiasi kerja dari kepolisian, khususnya Polres Pringsewu, karena sudah dengan baik hati, dengan cepat merespon persoalan ini. Intinya kami di sini ingin menyampaikan sesuai amanah daripada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian tentang perlindungan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku, dan juga anak sebagai saksi. Nah, di sini jelas siapa yang menjadi ABH tersebut. Nah, karena itu di undang-undang juga disebutkan bahwa anak itu mempunyai hak yang sama dan mereka wajib dilindungi oleh masyarakat, keluarga, dan juga negara. Nah, perlakukan juga klien kami ini dengan hal yang sama gitu. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang sama ini, itu membuat semua masyarakat menjadi mengetahui kan, apa sebenarnya
ABH itu, kemudian bagaimana memperlakukannya, sehingga apa yang menjadi latar belakang dibentuknya ABH tersebut bisa terwujud. Demikian dari saya, mungkin ada rekan yang menambah. Di sini kami juga menghimbau kepada rekan-rekan media untuk memberikan berita-berita yang seimbang. Ya. Kalau saat ini kan berita yang tersebar adalah menyudutkan klien kami, hingganya mempengaruhi dampak psikologis baik untuk klien kami dan keluarganya. Oke, saya menambahkan ya. Jadi gini rekan-rekan, benar seperti yang disampaikan di awal oleh Bu Eka tadi bahwa baik korban maupun pelaku yang diduga sekarang korban maupun pelaku ini adalah semuanya adalah anak, ya masih di bawah 14 tahun malah. Nah, karena di undang-undang yang ada itu harus mendudukkan posisi anak nih baik korban maupun pelaku dengan sama. Artinya pemerintah dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum harus menentukan juga antara korban dan pelaku ini sama, mendapat perlindungan, ya kan, mendapat perlindungan hukum, nah seperti itu. Oke, kami tidak membenarkan bahwa perbuatan itu benar, bukan maksudnya. Tapi lihat dari fakta yang kami kumpulkan, ternyata bagaimana kronologisnya? Mereka ini berantem, bukan perkelahian, ya, bukan pembulian atau penganiayaan, tapi berkelahi, cuma salah satu pihak kalah, kan begitu. Nah, kalau boleh saya ceritakan secara singkat, ini perkelahian yang ketiga. Jadi di malam itu, perkelahian pertama itu di lapangan Asoka, ya kan. Si pihak sekarang yang merasa diduga korban itu membawa kawannya 12 orang. Ya kan, sementara sekarang pihak yang diduga pelaku ABH ini ya itu hanya berempat, yang salah satunya adalah pacar dari salah satu pihak yang ada ya, yang sekarang diduga korban. Nah jadi sampai di lapangan Asoka dari kedua belah pihak yang 12 orang ini, dari pihak yang sekarang merasa korban ini dengan pihak yang diduga pelaku ini sekarang klien kami itu 3 orang, mereka yang ini menyarankan untuk mereka berantem di tengah. Berantemlah mereka, singkatnya mereka berkelahilah di tengah. ABHI ini yang sekarang diduga ini kan kalah itu, ya kan? Dipukulin di bawah segala macam. Ada nggak videonya? Tidak ada. Kemudian langsung dipisah. Setelah dipisah mereka pulang. Dipulang berpapasan dengan ABH yang nama inisial C. Di sana dipanggil, saya yang namanya C, ya. Nah kemudian diajak untuk berkelahi lagi di suatu tempat, diiyakan oleh klien kami ini, berantemlah lagi. Disinilah dia sempat dikeroyok oleh ABHC dan ABHI B, ya. Nah, yang sekarang dari pihaknya si pelaku S dan C. Jadi di ABHI ini sekarang yang menjadi diduga pelaku ini dikeroyok oleh anak yang berinisial C dan B. Akhirnya dilerai, dan kami ada buktinya, ada saksinya semua. Dilerai oleh salah satu pacar dari si B. Jangan berantem di sini, ini kampung saya. Mereka pindah. Oke kalau begitu, sama-sama pindah. Pindahlah ke depan kuburan, lokasi terakhir yang menjadi video viral itu, ya. Di situ itu mereka berantem dan singkatnya kalahlah si C ini. Dia mengakui salah telah meneror melalui WA, kemudian minta maaf. Dan yang menyuruh sujud ini adalah kawan-kawannya si C yang sekarang merasa korban ini. Ayo silakan sujud biar selesai cepat. Akhirnya si sekarang diduga pelaku ini, ya sudah kamu sujud, sudah kamu. Inilah yang dipiralkan, gitu loh. Nah, apa penyebab mereka berantem? Nah, ini kami punya datanya, buktinya. Si anak C dan si anak B ini luar biasa memfitnah, membuli klien kami ABHI ini dengan kata-kata umpatan, fitnah, segala macam melalui WA. Kami ada buktinya semua, ada kami screenshot semua.